sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya. Sama-sama bergelut di bidang politik dan hukum, baik Rocky Gerung dan Hotman Paris. Keduanya punya karir yang cemerlang. Baru-baru ini, Hotman Paris mengajak Rocky Gerung untuk ditantang debat hukum usai penyerahan kesimpulan pada Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Hotman Paris menjadi salah satu anggota dari tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil pemilu 2024. Lalu, bagaimana performa keduanya dalam menyampaikan argumen? Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Sosok kontroversi ini udah nggak diraguin lagi kemampuan bernalarnya. Seorang politisi dan akademi yang lahir di Manado 20 Januari 1959, Rocky Gerung, salah satu pendiri Setara Institute. Meskipun pada saat itu statusnya sebagai dosen tak tetap, filsuf yang satu ini pernah mengajar di Departemen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia selama 15 tahun. Sayangnya, ia sudah tak aktif lagi sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister, sedangkan dirinya hanya bergelar sarjana. Walaupun hanya bergelar sarjana, Rocky punya kapabilitas dalam mengajar pada program pasca sarjana. Pendidikan perguruan tingginya dimulai saat dirinya menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 1979. Akan tetapi, Rocky tidak menyelesaikan kuliahnya di jurusan tersebut. Rocky lebih memilih lulus dari jurusan ilmu filsafat. Sepak terjangnya sebagai politisi tak lepas dari pengalamannya sejak duduk di bangku perkuliahan. Jadi saat itu, Rocky akrab dengan para aktivis berhaluan sosialis seperti Marsilam Simanjuntak dan Hariman Siregar. Hasratnya dalam bidang politik terwujud dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat, Setara Institute, yang melakukan penelitian dan advokasi mengenai demokrasi, kebebasan berpolitik, dan hak asasi manusia. Lembaga ini dibentuk atas kolaborasi bersama Abdurrahman Wahid, Ade Rostiana, Azumardi Asra, dan kawan-kawan. Sebelumnya, Rocky bersama Syahrir dan istrinya, Kartini, pernah mendirikan Partai Indonesia Baru pada tahun 2002. Walaupun menjadi salah satu pendiri, ia tak aktif di kepengurusan partai, sehingga memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen pada tahun 2011. Nah, dalam partai tersebut, dirinya menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI. Nah, sedikit info nih, partai tersebut pernah mencalonkan Sri Mulyani untuk maju pada Pilpres 2014. Sayangnya, ia gagal melewati proses verifikasi administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain bergumul di partai, Rocky juga pernah didapuk sebagai ketua di Sekolah Ilmu Sosial, sebuah sekolah non-formal yang mendidik siswanya untuk memahami realitas sosial secara interdisipliner di bawah Yayasan Padi dan Kapas yang juga diketuai oleh Syahrir. Sebagai filsuf sejati, ia gemar menekuni kajian filsafat feminisme. Rocky banyak melahirkan karya artikel di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan tulisan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan. Prestasinya jangan diragukan. Penulis feminisme versus kearifan lokal ini pernah mendapatkan kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutinan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010. Judul pidato yang dibawakan adalah Memelihara Republik Mengaktifkan Akal Sehat. Rasanya sah-sah aja jika kakak dari Grevo Gerung ini banyak menuai prestasi yang gemilang. Dalam banyaknya talk show dan wawancara sebagai narasumber, Rocky Gerung memang populer sebagai salah satu intelektual yang tak pandang bulu dalam mengkritik pemerintah. Ia kerap melontarkan pernyataan filosofis. Dalam Lyceum, serial dialektika tatap muka dari Endgame, ia pernah bilang, jika seseorang hanya sekadar berbicara, itu menandakan seseorang tersebut sedang berdoa. Menurutnya, perbedaan antara berpikir adalah minta diganggu, sedangkan berdoa tak ingin diganggu. Hal ini agar mendukung dialektika dapat terjadi. Lebih lanjut, manusia itu didesain untuk berpikir, berhadapan dengan apa, berapa dengan manusia lain, bahkan berhadapan dengan banjir informasi agar ide-ide dapat tumbuh. Euforia Pilpres kemarin juga tak lepas dari sorotannya. Saat ditanya, apakah golput menjadi opsi terbaik? Rocky sontak menjawab, golput itu adalah pilihan moral, bukan pilihan politik.
jika moralnya ditinggalkan, sebaiknya tidak usah memilih karena ada beban. Pilihannya ini untuk membuktikan semacam ketegasan untuk pembelajaran untuk pemimpin selanjutnya. Ia juga menambahkan bahwa jika seorang pemimpin tidak dari nol, mereka bukanlah seorang pemimpin, melainkan dealer produce atau produk kesepakatan. Kecerdasan yang dimiliki pun ditampilkan saat ia berargumen mengenai gen kecerdasan. Rocky menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang diperoleh dari seorang ibu. Ia menambahkan, jika misalnya seorang ayah pintar, itu bukan berasal dari kakek, melainkan kecerdasan tersebut berasal dari nenek. Menurutnya, hal itu terjadi karena evolusi yang menuntut supaya peradaban tidak punah. Nah, agar tidak punah, mesti ada bayi yang dilahirkan dari seorang yang cerdas. Nah, itu perempuan. Kesimpulannya, di mana-mana, kalau seseorang cerdas, pasti karena ibunya yang cerdas. Pasti karena neneknya yang cerdas. Lanjutnya, laki-laki nggak ada fungsi di dalam kecerdasan, karena dia nggak menyumbang kecerdasan. Cerdas pasti karena ibumu cerdas. Kalau ibumu cerdas pasti karena neneknya cerdas. Yang satu ini nih tak kalah spektakuler. Pengacara kondang dengan gaya hidup yang mewah, kenalin Hotman Paris Hutapea. Selain berprofesi sebagai pengacara, dirinya juga merupakan seorang pebisnis Indonesia yang kaya raya. Maka tak heran pria bergaya flamboyan ini kerap memamerkan mobil-mobil mewahnya di media sosial. Pria kelahiran 20 Oktober 1959 ini mengoleksi mobil mewah seperti Hummer, Cadillac, Audi, hingga Ferrari. Namanya pun melambung tinggi di bidang hukum bisnis internasional. Ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin dirinya dijuluki sebagai Raja Pilot, pengacara selebritis Indonesia, serta pengacara 30 miliar. Salah satu majalah di Australia, majalah SWA, menyematkan julukan Celebrity Lawyers, The Most Dangerous Lawyer, dan Bling Bling Lawyer. Hotman Paris juga aktif mencetak para calon advokat di FHP Law School. Anak ke-6 dari 10 bersaudara ini adalah anak dari seorang ayah yang menjalankan perusahaan bus antar kota bernama Bintang Utara. Dengan pekerjaan tersebut, ayahnya harus tinggal jauh dari rumah di ibu kota Medan. Namun ibunya tetap tinggal di Lagu Boti sebagai ibu rumah tangga sembari mengasuh semua anak-anaknya. Rencana awal sejak lulus sekolah menengah atas, Hotman berencana untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Namun alih-alih lulus, ia mendaftar pada jurusan hukum di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Sejak awal dirinya kurang semangat dengan pilihannya, namun apa boleh buat, Hotman tetap antusias dan menikmati studinya hingga akhirnya meraih dengan nilai yang sangat memuaskan. Prestasi membanggakan ini mengantarkan dirinya menjadi mahasiswa pertama Fakultas Hukum yang menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun. Setelah lulus pada tahun 1981, ia bekerja di kantor hukum OC Kaligis. Setahun kemudian, ia sempat bergabung dengan firma pengacara senior Adnan Buyung Nasution, Nasution Lubis Hadi Putranto. 2 tahun berselang, Hotman bekerja di Makarim & Thaira S, sebuah firma hukum perusahaan internasional. Sepanjang tahun 1987 hingga 1998. Dia telah melakukan beberapa pekerjaan untuk afiliasi firma Australia, Freehill, Hollingdale, and Page. Tahun 1999 menjadi tahun keberuntungannya. Pasalnya pada tahun tersebut, Hotman mendirikan perusahaannya sendiri, Hotman Paris Hutapea and Partners. Perusahaan ini fokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Dari situ, ia menjadi cukup populer karena telah membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri. Seringkali dengan alasan pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia. Tanggal 15 April 2022, Hotman Paris mengundurkan diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Lalu bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Ayah dari 3 orang anak ini aktif membagikan pengetahuan tentang dunia hukum dan pada bidang advokasi. Hal ini ditunjukkan ketika dirinya menjadi pembicara di FHP Law School. Pada kesempatan tersebut, dia membagikan tips untuk menjadi a good lawyer. Menurutnya, jam terbang yang tinggi menjadi salah satu kunci dari kesuksesan menjadi pengacara. Bekerja di firma hukum yang besar minimal 5 tahun menjadi tips keduanya. Ia juga menambahkan, kerja di Jakarta dan punya nyali yang besar untuk menjadi pengacara yang sukses. Hotman Paris juga pernah dimintai pendapat perihal aspek hukum dari pinjaman online. Ia menjelaskan,
bahwa pinjaman online hampir tidak dikenai gugat perdata karena selalu pakai debt collector. Jadi tak perlu berbicara sah atau tidak karena tidak pernah dites di pengadilan. Lalu yang kedua nih, ia menjelaskan tidak ada undang-undang yang menyatakan. Akan tetapi, pada Undang-Undang P2SK yang baru disebutkan bahwa tindakan itu bisa mendapatkan 5 tahun penjara dan denda mencapai 1 triliun rupiah. Bahwa illegal pinjol itu bisa 5 tahun penjara dan denda bisa sampai 1 triliun.